Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Podmax, Podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Halo kawan pajak. Berjumpa lagi bersama kami, tim penyuluh KPP Pratama Makassar Selatan. Bersama saya Idam akan bertindak sebagai host pada Podmax episode kali ini. Lalu ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ozi. Halo. Lalu ada Kak Helmi. Hai. Nah, Kak Ozi, Kak Helmi, pada hari ini kita akan bahas apa nih di Podmax episode kali ini? Jadi pada Podmax kali ini kita akan membahas terkait pengenaan pajak penghasilan untuk UMKM. Jadi saat ini lagi banyak berita yang beredar nih Kak. Jadi ada yang beberapa berita yang membahas tentang tarif UMKM udah berakhir nih di tahun depan seperti itu. Jadi kita di sini akan membahas terkait itu. Jadi materi kita adalah pajak penghasilan bagi UMKM. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah masuk ke penghujung akhir 2023. Betul. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Nah, di tahun baru, tahun 2024, mungkin kita bertanya-tanya apakah ada perubahan atau aturan baru yang akan berdampak pada aspek perpajakan bagi UMKM. Nah, akan kita bahas ke depan pada episode kali ini. Mungkin kita langsung masuk ke materi bahasan kita ya. Baik. Boleh. Jadi yang pertama, UMKM. Apa sih kategori atau klasifikasi sehingga WP dapat dikategorikan sebagai UMKM dari segi perpajakannya? Kak Helmi mungkin? Baik. Kalau definisi UMKM sendiri, menurut aspek perpajakan itu adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha yang penghasilan atau omset brutonya itu tidak sampai 4,8 M atau di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu dikategorikan atau masuk ke kategori wajib pajak UMKM gitu, Kak. Jadi wajib pajak UMKM itu orang pribadi ataupun atau badan ya, memiliki usaha ya? ya memiliki usaha Dan omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi jika memenuhi kategori tersebut, Maka WP dikategorikan sebagai wajib pajak UMKM dan berhak untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu fasilitas-fasilitasnya nanti kita akan bahas. ya mungkin sudah sangat jelas ya untuk definisi UMKM. Sebenarnya tidak jauh beda dengan definisi UMKM secara umum ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait kan kita sudah tahu pengertiannya definisinya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu nih pengenaan pajaknya. Iya. Nah, pengenaan pajaknya terhadap UMKM ini Kak mungkin. Ya, jadi UMKM ini memiliki tarif khusus, di mana itu tarif lebih rendah daripada PPh yang lainnya. Kalau semisalnya misal orang pribadi itu bukan UMKM, di mana dia omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu dikenakan PPh 21, di mana yang tarif paling rendahnya itu 5% dan itu progresif. Jadi semakin banyak penghasilan semakin besar pula tarifnya gitu. Kalau badan itu kalau tidak UMKM dia memakai tarif 22%. Tetapi menariknya di sini adalah pemerintah sangat memperhatikan sekali UMKM sehingga dibuatlah peraturan di mana UMKM ini hanya membayar 0,5% dalam 1 bulan dikalikan omset atau penghasilan brutonya seperti itu. Jadi senangkap saya Kak dari penjelasan Kak Helmi, sebenarnya ada 2 tarif ya pada dasarnya ya. Iya, ada 2 tarif. Jadi tarif yang normal dengan tarif yang berbeda ya. Tarif khusus. Tarif khusus untuk UMKM ya. Iya, 0,5% ya. Iya. Nah, terkait tarifnya Kak, sejak kapan ini berlakunya Kak? Kira-kira. Mungkin saya Iya, Kak. mungkin Kak Ozi. Untuk tarif mungkin lebih bagus kalau disebut tarif istimewa ya Kak. Iya, tarif istimewa. Jadi tarif ini memang sangat istimewa seperti yang disebutkan oleh Kak Helmi tadi. Tarif ini mulai muncul pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013. Jadi pada saat itu untuk UMKM diberikan fasilitas dikenakan PPh final sebesar 1% dari omset. Nah, seiring berjalannya waktu, pemerintah memikirkan lagi nih gimana UMKM dapat lebih mudah lagi dalam aspek perpajakannya, sehingga pemerintah mengeluarkan lagi aturannya
Untuk selanjutnya itu PP 23 tahun 2018. Jadi tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 menurunkan lagi tarifnya Kak dari 1% menjadi tarif yang disebutkan Kak Helmi tadi 0,5%. Dan aturan terbaru ada lagi nih Kak, jadi lebih mudah lagi, ada lagi aspek fasilitas-fasilitasnya yaitu PP 55 tahun 2022 kemarin dikeluarkan. Jadi berlakunya sejak 2013 ya. Di PP 46. Di PP 46 tahun 2013 mengalami revisi ya. Revisi Diperbarui ya. Iya, memperbarui menjadi lebih mudah ya. Dari 1% turun jadi 0,5%. Dan ada apa tadi aturan terakhir? Aturan terakhirnya itu PP 55 tahun 2022. Jadi ada fasilitas lagi Kak yang diberikan di situ. Nah, terkait PP 55 sendiri ini Kak, apa fasilitasnya Kak yang apakah dia mengurangi atau ada tambahan mungkin dari aturan sebelumnya Kak? Oke. Jadi PP 55 tahun 2022 ini dikeluarkan seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 kemarin. Jadi untuk UMKM diberikan fasilitas lagi berupa ada omset yang di PP 55 itu disebutkan untuk penghasil omset yang di bawah atau sampai dengan 500 juta itu tidak kena pajak. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bagi kawan pajak dan teman-teman semua di sini, kalau untuk PP 55 tahun 2022 ini dikenakan khusus untuk orang pribadi Kak. Jadi untuk perusahaan yang berbentuk CV, PT, koperasi dan lain-lain itu masih menggunakan PP 23 tahun 2018 tadi seperti itu Kak. Jadi ada tambahan fasilitas berupa omset di bawah 500 juta sampai dengan 500 juta itu tidak perlu bayar pajak Kak. Jadi kan, mungkin kayak batas ya mungkin. Batasannya 500 juta. Jadi di bawah 500 juta tidak perlu bayar Kak. Oh, tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Jadi tapi tetap perlu dicatat ya Kak, karena kan nanti untuk penghitungannya tetap akumulatif dalam 1 tahun. Oh, tetap direkap untuk omset sebulannya ya? Iya, betul. Oh, seperti nanti itu. Tetap dilaporkan, namun yang perlu dibayar yang omsetnya di atas 500 juta. Jadi untuk tambahan di aturan terbaru di PP 55 itu ada batasannya, tapi khusus untuk orang pribadi saja ya? Orang pribadi saja. Nah, itu mungkin bisa digarisbawahi ya kawan pajak, aturan tambahannya khusus untuk orang pribadi. Untuk badan mungkin masih mengikuti PP 23 tahun 2018 ya. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait tarif PPh final ini, dia berlakunya sampai kapan Kak jika kawan pajak ingin menggunakannya? Untuk jangka waktu penggunaan ya, itu dibedakan dalam beberapa kategori, di mana untuk CV, firma, koperasi dan lain-lain itu bisa menggunakan tarif ini yang 0,5%. Itu 4 tahun sejak terdaftar. Nah, untuk PT itu 3 tahun sejak terdaftar, dan yang paling lama itu orang pribadi, dia sampai dengan 7 tahun sejak BP terdaftar. Tetapi untuk perlakuannya, jika wajib pajak terdaftar sebelum tahun 2018 di mana peraturan pemerintah nomor 23 ini muncul, itu dia terhitungnya dari 2018 dan seterusnya. Jadi bukan dari terdaftarnya. Untuk wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 itu terhitungnya sejak wajib pajak tersebut terdaftar gitu. Jadi bisa dilihat dari tanggal terdaftarnya, atau jika tanggal terdaftarnya sebelum 2018 atau 2018 berarti hitungannya dari 2018 ya? Iya, betul. Sejak diundangkannya PP 23 tahun 2018. Sejak aturannya diterbitkan ya. Iya, betul. Kalau untuk kasusnya coba Kak, nah misalnya nih kita coba contoh kasusnya ya. Iya. Misalnya nih saya punya perusahaannya CV misalnya. Saya punya CV, NPWP-nya terdaftar sejak 2017. Nah, saya ingin menggunakan tarif PPh final UMKM tersebut yang 0,5% pada tahun ini, tahun 2023. Apakah masih bisa Kak? Nah, itu tadi kan berarti kasusnya ini masuk ke
yang BP terdaftar sebelum tahun 2018. Ya, betul. Berarti dihitungnya dari tahun 2018 di mana itu CV berarti kan 4 tahun. Itu dihitungnya dari 2018, 19, 20, 21. Berarti terakhir tahun 2021 dia berhak menggunakan tarif WP UMKM ini sebesar 0,5%. Setelahnya wajib pajak ini menggunakan tarif normal kembali. Berarti saya sudah tidak bisa menggunakan tarif itu. Iya, betul. Jadi mungkin kawan pajak bisa mengkalkulasi sendiri ya, menghitung sendiri sesuai dengan tanggal NPWP-nya terdaftar ya. Nanti bisa, kalau memang masih bingung bisa ditanyakan juga ya di nanti kita kasih kontak konsultasi dan di Helpdesk juga bisa ya. Iya. Seperti itu ya. Selanjutnya Kak nih, misalnya saya masuk kategorinya, saya sudah hitung dan saya masuk kategori jangka waktunya. Nah, saya ingin menggunakan tarifnya. Gimana Kak teknisnya gitu? Jadi misalnya Kak Idam mungkin bertanya terkait pembayarannya Kak atau pembayarannya ya. Jadi kan ini untuk tarif UMKM ini, tarif istimewa ini dikenakan PPh final ya Kak. PPh final itu disetor oleh teman-teman UMKM melalui pertama menggunakan billing. Ya. Ada 2 cara Kak. Pertama menggunakan billing. Jadi kawan pajak bisa membuat billingnya langsung di DJP online. Nanti langsung buat dibayarkan per bulan dikali dengan omset Kak, 0,5% dari omset dari kotornya sebelum dikurangi dari biaya ya Kak. Nah, itu dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan pembayaran batas akhir pembayaran SPT masa PP untuk pembayaran PPh. Nah, sedangkan selain itu teman-teman UMKM juga apabila ada transaksi dengan pemotong atau pemungut itu bisa memanfaatkan tarif ini juga Kak. Jadi kan seperti yang kita ketahui kalau PPh misalnya jasa, atas jasa itu kan dikenai 2% Kak. Iya. Betul. Apabila bertransaksi dengan bendahara itu 1,5% yang untuk PPh dua-duanya. Nah, itu kan lebih tinggi Kak dari tarif 0,5% tarif istimewa yang diberikan sebenarnya ke UMKM. Kawan pajak yang tergolong sebagai UMKM tidak perlu khawatir. Jadi kawan pajak tetap bisa memanfaatkan tarif ini. Jadi nggak perlu kena 2%, 1,5%. Bisa dikenakan tetap 0,5% dengan syarat melampirkan surat keterangan PP 55 ini Kak. Jadi disetor ke lawan transaksinya, ke pemotong atau pemungutnya. Surat keterangan PP 55. PP 55. Gimana cara dapetinnya itu Kak, surat keterangannya? Untuk surat keterangan PP 55 itu bisa didapatkan di DJP online. Jadi ketika wajib pajak ini mau menginginkan mencetak SKT PP 55, dia pertama harus memiliki EVIN terlebih dahulu. Setelah memiliki EVIN, dia daftar di DJP online. Lalu setelah login, dia masuk ke IKSWP. Nanti di situ wajib pajak memilih yang surat keterangan PP 55. Nah, nanti di situ ada daftar atau ada syarat-syarat yang dia harus penuhi. Nah, tapi itu otomatis Kak. Jadi nanti di sistem jika wajib pajak ini terpenuhi semua kriterianya untuk masuk atau memanfaatkan tarif UMKM ini, maka dia nanti langsung akan bisa mencetak surat keterangan PP 55 ini gitu. By system ya. Iya, by system semuanya. Nggak perlu datang ke kantor, iya, bisa betul. langsung. Sangat mudah ya, sudah bisa online semua bisa sekarang. lewat HP. Kak. Oh, bisa lewat HP juga. Bisa lewat HP juga. Bisa di mana aja, mungkin sambil nongkrong, bisa sambil ini. Jadi sudah sangat mudah ya ternyata. Iya. Nah, jadi senangkap saya dari penjelasan Kak Ozi dan Kak Helmi itu, jika kita menggunakan, kalau saya salah mohon dikoreksi ya Kak. Iya. Jadi jika kita menggunakan tarif PPh final, ada 2 kasus ya. Apakah kita membayar sendiri atau kita dipotong? Iya, jadi tetap dipotong tapi tetap menggunakan tarif 0,5%. Iya. Jadi kalau untuk bayar sendiri tadi seperti sudah dijelaskan, kita hitung omsetnya sebulan. Lalu kita kalikan 0,5%. Untuk batas bayarnya kapan Kak itu? Kalau kita bayar sendiri? Tanggal 15 Kak, bulan berikutnya. Tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nanti jangan lupa dibayarkannya kalau memang ada usaha. Iya. Nah. Dibayar aja, nggak perlu dilapor. Nggak Nanti perlu dilapornya pada saat SPT tahunan. Oh iya. Nah, kadang ada yang nanya juga, katanya betul. ini kapan dilapornya gitu.
Oh, nanti dilaporkan sekaligus ya di SPT sekaligus tahunan. pada ya. SPT tahunan. Jadi nanti untuk isian SPT tahunannya ngisinya yang SPT yang finalnya aja Kak. Jadi Oh, di kolom penghasilan finalnya ya. Iya. Ya. Nah, lalu kalau untuk yang dipotong tadi tinggal menyerahkan suket ya. Surat keterangan Surat PP keterangannya PP 55 sesuai dengan tadi dijelaskan Kak Helmi teknisnya, cara mencetaknya, cara pengajuannya ya. Nah, misalnya nih Kak, dia ingin menggunakan tarif tersebut tapi sudah melewati jangka waktunya. Sudah lewat. Jadi sudah tidak dapat lagi kan tadi kata Kak Helmi, sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final. Selanjutnya dia harus pakai tarif apa kalau dia ingin menghitung pajaknya? Nah, itu kembali lagi ya, kalau misalnya sudah berakhir dia maka harus menggunakan kembali ke tarif normal begitu. Jadi sebenarnya ada dua penyebab wajib pajak ini kembali ke tarif normal. Yang pertama itu karena jangka waktunya memang sudah habis. Yang kedua itu karena misal wajib pajak ini di pertengahan tahun dia sedang menggunakan tarif PP 55 0,5%. Ya. Tetapi ternyata omsetnya dia sudah melebihi 4,8 miliar dalam belum ada 1 tahun, maka di tahun depannya ia wajib untuk menggunakan tarif yang normal. Jadi langsung beralih gitu. Walaupun jangka waktunya masih ada. Jadi sudah tidak dapat lagi ya. Iya, betul. Karena pengaruh omsetnya ya. Iya. Sebenarnya bagus ya buat kawan pajak. Jadi apabila omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, berarti kan usahanya udah lumayan besar Kak, udah tidak udah berkembang ya. Iya, sudah tidak bisa dikategorikan sebagai UMKM berarti. Iya. Kami rasa sebagian besar wajib pajak kan juga menginginkan Iya, itu betul. ya. Menginginkan omsetnya bertambah. Nah, terus untuk perhitungannya Kak, perhitungan tadi kan sudah jelaskan ya. Misalnya untuk orang pribadi kan ada dua, orang pribadi dan badan. Orang pribadi dulu Kak. Kalau misalnya dia antara omsetnya lebih 4,8 atau dia sudah melewati jangka waktu. Kan tadi menggunakan tarif normal. Tarif normal yang kayak gimana itu Kak? Jadi tarif normal di sini diatur di Undang-Undang PPh pasal 17 Kak. Jadi lebih mungkin bagi kawan pajak yang merupakan karyawan swasta maupun PNS udah tidak asing dengan tarif ini. Kadang kita menyebutnya sebagai tarif progresif. Jadi tarif ini dikenakan secara progresif seperti namanya Kak. Jadi untuk penghasilan dari 0 sampai 60 juta itu dikenai 5%. Dan seterusnya ada beberapa lapisan tarif di situ. Namun yang perlu digarisbawahi di sini untuk penggunaan tarif normal orang pribadi maupun badan itu dikenakan dari dasar pengenaan pajaknya itu dari penghasilan neto Kak. Jadi yang seperti disebut bersih ya neto. Jadi seperti yang disebut sebelumnya, kalau untuk PPh final ini kan menggunakan omset ya Kak, 0,5% dikali omset. Sedangkan untuk yang tarif normal untuk pasal 17 itu dikenakan dari penghasilan neto Kak. Jadi udah dikurangi biaya-biaya. Terus kalau untuk badan Kak? Kalau untuk badan sama, dia dikenakan juga tarif normal itu sebesar 22% Kak. 22% untuk dikali dengan penghasilan netonya juga. Namun untuk badan ada fasilitas lagi ya Kak, untuk apabila kawan pajak nih yang CV, PT atau koperasi yang penghasilannya masih kurang dari 4,8 M, namun ternyata udah lewat 3 tahun, 4 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, itu tetap bisa ada pemotongan lagi Kak. Tidak sebesar tarif 0,5% tentunya, cuman sangat bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak tentunya. Yaitu dia bisa dikenakan tarif, diturunkan lagi tarifnya sebesar 50%, jadi cuma 11% Kak kenanya, tapi khusus untuk badan. 11% dikalikan? Dikali neto. Dikalikan penghasilan bersih. Jadi tetap namanya sebenarnya kena tarif normal ya Kak, cuman ada fasilitasnya lagi dikali dengan penghasilan neto. Penghasilan bersih selama setahun ya? Iya betul, selama 1 tahun. Berarti bayarnya cuma sekali berarti ya? Iya, pada saat melaporkan SPT tahunan. Jadi nanti kan terhitung untuk berapa sih kurang bayar atau berapa pajak yang harus dibayar, nanti dibayarkan juga di situ Kak. Kalau PPh final tadi kan dibayar tiap bulan. Tiap bulan, betul. Kalau tarif normal berarti sekali setahun. Sekali aja nanti. Tapi mungkin bisa dicicil juga mungkin ya Kak, kalau kita nggak sanggup bayarnya. Iya betul. Iya. Jadi ada
mekanisme PPh pasal 25 namanya Kak. Jadi bisa, tapi itu dihitung nanti berdasarkan berapa sih pajak yang dibayar di tahun, misalnya tahun ini, itu bisa jadi penghitungan untuk cicilan tahun depan, seperti itu Kak. Diangsur gitu ya? Diangsur. Iya, dibagi 12. Dibagi 12. Seperti itu ya. Jadi jika kawan pajak sudah tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh final ini, kembali ke tarif normal. Tarif normal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Ozi dan Kak Helmi. Nah, untuk topik bahasan kita sebenarnya sudah habis ya kawan pajak. Nah, tapi sebelum saya tutup, saya ingin bertanya dulu nih ke narasumber kita. Dengar-dengar nih di KPP Pratama Makassar Selatan nih ada program-program yang diadakan untuk mendukung perkembangan UMKM ini Kak. Saya dengar-dengar ya. Mungkin bisa di spill Kak ini kawan pajak mungkin. Iya. Jadi Kak Idam di kantor pelayanan pajak Makassar Selatan khusus sebenarnya juga di DJP Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung pengembangan UMKM nih Kak. Jadi kan UMKM kita di Indonesia banyak dan menyumbang banyak juga penerimaan negara. Kita sangat concern, jadi selalu juga seperti tadi juga penurunan tarif, fasilitas-fasilitas itu merupakan bentuk kepedulian dari DJP. Nah, untuk program di KPP Makassar Selatan sendiri sebenarnya ini merupakan program nasional ya Kak. Jadi program dari Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia. Jadi untuk di kemarin baru saja kita mengadakan BDS atau Business Development Services di sini. Ini merupakan program rutin 2 kali setahun Kak sebenarnya. Jadi ini merupakan program di mana kita sama seperti namanya di sini kita gimana sih caranya supaya UMKM ini bisa makin berkembang. Jadi kita memberikan semacam pelatihan ya Kak Helmi ya. Jadi kemarin baru saja kita mengadakan BDS itu kita mengusung tema fotografer Kak. Jadi fotografi. Jadi kemarin kita mengundang fotografer profesional untuk mengajarkan kepada kawan-kawan UMKM yang berhasil terdaftar ya Kak dan sangat semangat untuk ikut itu untuk bagaimana sih caranya memasarkan produk mereka secara lebih menarik melalui foto kayak gitu Kak. Jadi diajar gimana sih caranya menata pada saat foto gimana supaya ini produk-produk yang mereka jual bisa lebih tinggi nilainya, lebih diminati dan menarik bagi konsumen-konsumen lain gitu. Kalau nggak salah kemarin pesertanya sampai 100 ya Kak? Iya Kak, betul 100 dan itu aja masih banyak yang mau ikut. Yang mengantri sebenarnya banyak. Iya, cuman karena kemarin terbatas juga dari tempat jumlah ini Kak, jadi kita sangat disayangkan ya Kak. Semoga nanti teman-teman yang nggak sempat ikut bisa ikut di acara selanjutnya. Karena rutin kok, jadi nanti kawan pajak bisa mungkin di info di Instagram maupun bisa tanya-tanya langsung di KPP. Iya, betul Kak. Selain Business Development Services ada lagi Kak? Mungkin? Ada lagi. Jadi di KPP Pratama Makassar Selatan kita ada namanya Pojok UMKM, di mana kita itu mencoba untuk membantu memasarkan barang-barang atau produk-produk yang dihasilkan teman-teman dari UMKM KPP Pratama Makassar Selatan. Jadi kami ada tempat tersendiri untuk mendisplay atau memasarkan barang atau produk dari teman-teman UMKM ini. Nah, nanti di situ jika ada yang berminat, baik itu dari wajib pajak yang datang ke kantor ataupun pegawai kami, nanti bisa langsung order via WA atau chat saja di situ. Nanti itu kami terbuka untuk misalnya ada teman-teman UMKM yang ingin mendaftar di situ, karena kami kan di sini giliran, jadi tiap minggu nanti produknya akan berganti. Itu sistemnya nanti antri. Nanti karena etalasinya terbatas mungkin. Iya betul. Jadi yang disediakan sesuai tambahan ya Kak. Jadi yang disediakan di depan saat ini masih 16 Kak. Jadi 16 sebenarnya sudah lumayan banyak ya. Iya. 16. Jadi supaya kita batasi juga sebenarnya supaya lebih wajib pajak yang datang maupun kami dari karyawan itu bisa lebih fokus di produk-produk itu. Toh nanti kan akan diganti-ganti lagi Kak. Iya, jadi betul. Kita batasi sampai 16. Nanti ada barcode-nya juga Kak di sana, jadi bisa langsung chat ke di-scan di-scan untuk
bisa berhubungan langsung dengan penjualnya kayak gitu Kak. Saya mau tanya nih Kak, ada biayanya nggak Kak kalau mau ikut BDS tadi atau mau ikut masukkan produk di pojok UMKM? Oke. Jadi semua layanan, jadi untuk kawan pajak, semua layanan yang seperti BDS maupun pojok UMKM tadi itu semua gratis ya. Gratis. Perlu digarisbawahi itu gratis, free. Jadi ini memang merupakan bentuk kepedulian Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku-pelaku UMKM. Jadi gimana sih biar bisnis mereka, apalagi mungkin bagi UMKM yang saat ini kan udah banyak nih Kak yang masih muda banget tapi udah berjiwa bisnis gitu. Entrepreneurship. Jadi sangat ini juga mereka mungkin masih bingung caranya. Masih meraba-raba mungkin ya. Meraba-raba mencari tahu gimana sih yang baiknya atau gimana, makanya kita sedikit diharapkan bisa membantu dengan cara seperti ini Kak, dan gratis tentunya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kawan pajak semua ya Kak. Jadi kalau untuk programnya tadi sudah dijelaskan ada 2, ada Business Development Services dan pojok UMKM. Tapi kalau pojok UMKM Kak kayaknya belum di semua KPP ya Kak. Iya. Jadi di KPP Pratama Makassar. Iya. Jadi ini termasuk inovasi KPP Pratama. Iya, jadi semoga mungkin juga akan ada di KPP lain ya Kak. Jadi bukan cuma wajib pajak Makassar Selatan yang ini. Kayak gitu Kak. Kalau untuk pojok UMKM mungkin hanya untuk wajib pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan ya. Iya Kak. Jadi mungkin kita lebih fokuskan ke itu dulu. Apalagi ada kemarin beberapa UMKM yang sudah jadi binaan ya Kak namanya. Jadi setelah ikut BDS berkali-kali Kak bisa mereka sering ada grupnya juga. Bisa kita sering sharing di situ biasanya. Jadi sangat sayang sekali ya jika kawan pajak tidak memanfaatkan fasilitas ini ya. Karena sebenarnya dari pihak DJP juga sudah sangat-sangat membantu ya, memberikan berbagai macam fasilitas. Baik itu tarif PPh yang kecil, dikasih batasan tarif agar tidak usah membayarkan PPh finalnya. Lalu ada fasilitas seperti tadi pelatihan BDS. Lalu ada fasilitas untuk mempromosikan barang dagangannya di pojok UMKM. Jadi sangat-sangat banyak fasilitas ya yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak. Jadi sangat sayang sekali ya jika tidak memanfaatkan fasilitas itu, apalagi ini gratis. Iya, jadi perlu digarisbawahi. Jadi sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan, apalagi berbagai fasilitas ini sangat bisa mendukung pertumbuhan bagi UMKM ya Kak. Iya. Harapan kita seperti itu Kak. Nah, mungkin sudah habis semua ini Kak bahasan kita. Mungkin ada closing statement mungkin dari Kak Ozi atau Kak Helmi. Oke, mungkin saya dulu ya Kak. Ya, boleh kan Kak Ozi. Untuk seperti yang kita jelaskan tadi, jadi tarif istimewa ini sebenarnya merupakan tarif untuk UMKM, adalah bentuk kepedulian Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku UMKM Kak. Jadi untuk UMKM yang saat ini masih mungkin struggling dengan omset yang masih kecil atau bagaimana, jadi kita memberikan fasilitas-fasilitas yang bahkan bisa memungkinkan kawan pajak tidak perlu bayar pajaknya dulu apabila masih omsetnya masih di bawah 500 juta. Jadi semoga tarif ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kawan pajak semua. Iya. Seperti itu. Kalau Kak Helmi ada closing statement? Dari saya sih, saya berharap para teman-teman UMKM, terutama yang wajib pajak UMKM itu dapat tercerahkan dengan adanya sosialisasi atau podcast kali ini, ataupun sosialisasi dari manapun ya terkait perpajakan UMKM ini. Jadi saya harap untuk kedepannya UMKM ini dapat bisa terus tumbuh atau berkembang dan tidak takut untuk berurusan dengan perpajakan, karena kalau sudah tahu pasti menyadari bahwa perpajakan untuk UMKM itu sangat mudah dan sangat rendah tarifnya seperti itu. Itu saja. Ya, terakhir mungkin dari saya, mungkin kalau saya harapan pribadi aja ya. Jadi mungkin harapan saya itu agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun di KPP terdaftarnya. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut diharapkan kawan pajak UMKM dapat
bertumbuh dan berkembang. Jadi bukan UMKM lagi, sudah menjadi wajib pajak besar dengan skala yang besar gitu. Jadi itu tentu harapan kita semua ya. Karena tentu dengan perkembangan UMKM, dengan pertumbuhan UMKM dan berubah menjadi wajib pajak yang skala besar, tentu ikut andil dalam perekonomian negara, dalam penerimaan negara ya, seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menginfokan dulu terkait layanan konsultasi. Jadi nanti kawan pajak bisa lihat di bawah ini ya, ada nomor WhatsApp verified milik KPP Pratama Makassar Selatan. Jika ingin mengajukan permohonan ataupun ingin konsultasi, silahkan di chat ya nomor ini. Ada nomor ini. Nah, lalu ada akun Instagram kami di bawah ini juga. Nanti bisa dilihat. Nah, nanti silahkan di follow dan juga di like postingan-postingan kami. Nanti untuk info-info terkait kegiatan-kegiatan kami akan kami share di medsos kami ya, medsos kita. Lalu jangan lupa untuk like postingan ini, subscribe, dan juga follow terus akun kami. Nah, mungkin cukup sekian ya Kak? Ya. Nah, ya cukup sekian pembahasan Podmax kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode selanjutnya. Nanti akan ada lagi materi-materi yang lebih menarik dari tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Makassar Selatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan. Dadah.